Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Perekonomian Indonesia akan memaparkan hasil kerja kami dalam materi yang berjudul Beberapa Konsep Pertumbuhan Ekonomi. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah kami, yaitu Ibu Dr. Ceni Seftarita, SEMSI. Baik, pertama sekali saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Hijrilinge. Yang kedua ada Muhammad Khalid Setiawan. Selanjutnya ada Zafira Sulistia, Nadira Tunida, Almas Raihanah Nabila, Nuril Arifah, Armia, Ella Nadia Sari, Teguh Fadal Syakir, dan Saumi Hidayati. Baik, langsung saja kita masuk pada bahan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang akan dibacakan oleh Saumi Hidayati. Kepada Saumi, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai konsep pertumbuhan ekonomi tersebut, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih istilah pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Nah, di sini seperti yang tertera di dalam PowerPoint yang telah kami paparkan, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator nih, seperti naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah penganggurannya, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian, di mana kemajuan suatu perekonomian tersebut ditentukan oleh besarnya perubahan dan pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Nah, selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, di mana ia akan diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto atau yang sering disingkat dengan PDRB, yang istilah-istilah tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang nih, di mana ia ditekan oleh 3 aspek. Yang pertama ada proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian tersebut berkembang atau berubah dari waktu ke waktunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang pertama, meningkatnya produksi barang dan jasa, meningkatnya output per kapita, serta adanya perubahan pada ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses yang berarti perubahan tersebut terus terjadi terus-menerus, di mana usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita tersebut tuh harus terus berlangsung dalam jangka yang panjang nih. Dan yang terakhir, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial. Ini bisa ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama, ada aspek perbaikan di bidang organisasi atau institusi, dan di bidang regulasi baik legal, formal, maupun informal. Dalam hal-hal yang telah saya paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindak aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, dengan demikian, sangat dibutuhkannya nih peran masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang ada di suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Next slide-nya. Baik, terima kasih kepada Saumi Hidayati yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadal Syakir. Kepada Teguh Fadal Syakir, kami persilahkan. Sebentar ya, mati lampu di sini. Nge-lag jadi. Baik, saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori neoklasik.
Teori ini menyatakan terdapat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Nanti akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kepada Ella Nadia Sari, kami persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada teori klasik. Nah, teori ini menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Namun, pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebaliknya. Nah, Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira Tunida. Kepada Nadira Tunida, kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Armia. Kepada Armia, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang disebut ada 6 faktor. Jadi saya akan menjelaskan 3 faktor saja karena 3 faktor lagi akan dijelaskan sama rekan saya. Jadi yang pertama sumber daya alam atau disebut SDA. SDA itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, kita ambil contoh batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, SDM, atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik di institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Misalnya bisa kita ambil contoh seperti tenaga kerja, pegawai, buruh, dan lain-lain. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal adalah yang meliputi sebuah bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Misalnya contohnya seperti seorang petani pasti membutuhkan traktor untuk membajak sawahnya. Udah sekian. Sekarang saya persilakan kawan saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada tenaga kerja material dan organisasi produksi. Tenaga kerja material adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum. Sedangkan organisasi produksi, ia adalah perubahan pada bentuk sebagai input atau sumber-sumber yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Selanjutnya yang kelima ada teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang sederhana sampai alat-alat yang rumit.
Selanjutnya, yang keenam ada faktor politik dan administrasi pemerintah. Politik adalah sebuah proses pembentukan pembagian kekuasaan yang ada di kalangan masyarakat yang berbentuk sebagai sebuah proses pembuatan keputusan berkaitan dengan tatanan kenegaraan dan lain sebagainya. Pengertian politik sendiri ialah suatu penggabungan dari berbagai macam definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang biasanya dikenal dengan sebutan ilmu politik. Sedangkan administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan bagi badan atau pejabat-pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan administrasi ialah sebagai fungsi dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Mungkin sampai sini saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Armia dan Almas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Khalis Setiawan. Kepada Muhammad Khalis, kami persilahkan. Jadi metode slide selanjutnya ini adalah metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Jadi pada dasarnya pertumbuhan ekonomi itu merupakan seberapa bertambahnya pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi ini, yaitu ada kesejahteraan penduduk yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Semakin sejahtera penduduk di sebuah negara, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, dan sebaliknya jika kesejahteraan menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun juga. Yang selanjutnya ada tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, ini merupakan salah satu kunci untuk mendorong pendapatan di sebuah negara dan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau tersedianya lapangan kerja, itu akan mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara otomatis, sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuril Arifah dan Zafira Sulistia. Kepada Nuril dan Zafira, kami persilahkan. Baik, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada 2 komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau gross national product adalah total nilai moneter dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara berdasarkan lokasi produksinya pada periode tertentu. Gross national product hanya menghitung output dari warga Indonesia, baik bekerja di luar maupun di dalam negeri, kecuali pendapatan dari orang asing. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung dalam gross national product. Sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam gross national product. Sekian untuk komponen yang kedua, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan lanjutkan yang kedua, produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah dan perhitungan setiap output warga yang berada di Indonesia, kecuali output warga Indonesia yang semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah Indonesia, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing tergolong ke dalam perhitungan PDB. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Demikian materi yang dapat diberikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya atau pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga atas perhatian atas semuanya. Demikian materi
pada hari ini. Kepada teman-teman yang boleh kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.